para mahasiswa Product Design Engineering School Binus Aso Engineering. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kita hari ini masuk topik baru ya. Kita sudah loading. Jadi hari ini topik baru yaitu tentang jet transform atau transformasi jet. Ya. Jet transform itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia transformasi Z. Ya. Nah, kita masuk dengan jet transform. Ya. Kita tahu barisan di kalkulus 1 ya, atau dalam bahasa Inggrisnya sekuen. Ya. Sekuen tulis dalam bentuk maaf ya Pak Fikri, tapi apakah Pak sudah share screen ini enggak? Share screen ya, PowerPoint-nya. sudah. Karena saya enggak kelihatan Belum nih, kelihatan ya? Coba. Belum. Oh ini, sorry. Hilang lagi dia. Tadi pada saya share. Oke, kelihatan sekarang Pak Fikri. Terima kasih. Sudah kelihatan? Belum? Udah kelihatan, Pak. Sudah ya. Terima kasih. Jadi jet transform barisan atau sekuen ditulis dalam bentuk. Nah ini maksudnya jet transform ini merupakan barisan. Sebenarnya kalau ya barisan, koma-koma itu barisan, yaitu bisa ditulis dalam bentuk FK kecil dalam kurung kerawal atau dalam kerawal N atau ini yang sering dipakai XN ya. SN-nya apa N-nya dikurung boleh. Dan ya bentuknya ini yang nanti yang transform itu 3 bentuk ini. Yang sering saya pakai ini ya, XN. Dan seterusnya dapat terdiri dari ya, bilangan real dan atau ya bilangan real atau kompleks. Bilangan real atau bilangan kompleks ya. Contoh itu 5,10, plus 3, min 2, plus 1, plus 4, plus 6 ya. Ini barisan ya. Tapi kalau bentuk sigma tambah atau kurang ada tambah kurang dalam bentuk jumlah atau selisih itu dijumlahkan semuanya merupakan deret. Kalau ini namanya barisan. Ya. Oke, jelas ya waktu Anda belajar di kalkulus 1 tentang deret, pasti itu akan membicarakan tentang barisan ya dasarnya. Oke. Kemudian kalau di angka sini saya beri tanda panah ya. Kalau ini apa artinya itu? Nah, simbol tanda anak panah ya, ini anak panah. Digunakan untuk menyatakan ya. Kalau ada panah ya,
digunakan untuk menyatakan apa yang dinyatakan? Itu menyatakan posisi, ya, posisi nol, ya, posisi nol. Ya. Jadi ini apa namanya, kalau x nolnya, ini 4 ini adalah x nolnya, itu maksudnya. Berarti sini x min 1, x min 2, x min 3, x min 4, x min 5. 6 ini adalah x1-nya. Ya, ini x0, x1. Ada lagi x2, x3, x4 dan seterusnya. Ya. Yaitu, jadi ini posisi 0, ya, posisi 0 untuk n-nya. N kecil, ya, n-nya sama dengan 0, atau karena simbol ini ada n dan k, atau k-nya yang sama dengan 0. Ya. Kalau pakai fk berarti f0. Kalau cn, c0. Kalau xn, x0. Cukup jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas nggak maksudnya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Posisi ini. Nah, kalau tanda-tandanya nggak ada, posisinya paling kiri. Berarti 5 ini adalah x0-nya. 10, x1, plus 3, x2, min 2, x4, s5, s6, s7 gitu, ya. Dari kiri yang anggap x0. Tapi kalau ada tanda panah, itu menunjukkan di panah itulah posisi n sama dengan 0, ya. Jadi kalau x0 atau f0, c0, ya. Itu maksudnya, ya. Jadi sini bila tidak diberi, ya, bila tidak diberi tanda atau simbol, ya, bila tidak diberi simbol tanda anak panah, berarti suku paling kiri, ya, suku paling kiri itu adalah suku pertama, ya, adalah suku pertamanya. Ya, tadi saya bilang kalau tidak ada tanda panah ini, ya, tidak ada tanda ini, berarti 5 ini adalah x0-nya atau f0-nya, c0-nya, ya, itu maksudnya. Ya, ini merupakan yang paling kiri itu merupakan posisi, ya, posisi n sama dengan 0. Jelas, ya? Kalau tidak ada tanda anak panah ini, 5 ini yang paling kiri adalah x0-nya, ya, atau f0-nya, c0 atau x0. Yang sering kita pakai di x0, ya. x0, x1, x2, x3, x4, s5, s6. Oke, sampai sini jelas? Halo. Oke. Ada yang mau tanya tentang ini? Halo? Kalau tidak ada, kita teruskan. Contoh, ya. Contoh. Jadi fungsi n sama dengan ini yang pakai FK, ya. Fungsi n adalah 1/2 pangkat n atau fungsi k adalah 1/2 pangkat k. Nah, misalnya diberikan titik-titik, berarti ini ke tak hingga, ya, banyak, ya. 1/2 pangkat min 3, 1/2 pangkat min 2, kalau 1/2 pangkat 0, Anda tahu 1/2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 1 bagi 1, 1, ya. 1. Kemudian 1/2 pangkat 1, 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya, sampai plus tak hingga, ya. Nah, ini contoh yang kalau ini n-nya dari
Ini arti N-nya antara min tak hingga sampai plus tak hingga. Ya. Nah, kemudian ada fungsi N, atau Xn juga boleh ya, atau Cn, 2 pangkat N. Nah, dikasih tahu N-nya terletak antara, diberitahu nih, antara min 4 dan plus 3. Maka barisannya apa? Anda mulai dari N-nya min 4. N antara min 4 dan 3. Termasuk min 4 ini sama dengan ya. Termasuk min 4 dan termasuk 3. Jadi kalau 2 pangkat N, 2 pangkat min 4. Ya kan? Terus 2 pangkat min 3. Tambah 1 terus kan? 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 1. Terus 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1 ya. Ya, 2 pangkat 0. 1. Terus 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. Nah, N-nya sampai 3 kan? 2 pangkat 3. Stop. Barisan. Ya, barisannya. N ini. N antara min 4. Termasuk min 4 dan plus 3. Termasuk plus 3 juga. Jadi min 4 sampai plus 3. Jelas ini? Halo? Oh, enggak ada suara ini. Jelas, Pak. Ditanya jawab dong. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk dengan operasi pada transformasi Z. Ya. Pada transformasi Z. Nah, operasinya apa? Nah, di sini bila fungsi N dan Gn ya, mempunyai suku yang sama, mempunyai suku yang sama, maka barisan dari Fn ditambah barisan dari Gn itu akan sama dengan barisannya ini dijumlahkan. Ya. Mempunyai jumlah suku yang sama. Ini kurang ya. Mempunyai jumlah sukunya banyak. Jumlah suku yang sama. Jadi kalau ada 5 suku, maka Fn 5 suku, Gn juga 5 suku. Nah, sukunya yang seletak sama, misalnya F1 tambah G1 sini. Jadi sini Fn tambah Gn. Ini barisannya jadi jumlahnya. Paham maksudnya? Halo, ini contohnya ya. Jadi ini merupakan salah satu operasinya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang pertama. Yang kedua adalah konstanta kali barisan dari Fn adalah C-nya itu masuk ke dalam barisan C kali ya. Nah, seandainya Fn itu barisannya adalah 1, 2, 3, kemudian barisan dari Gn adalah 5, 7, 9, maka jumlah ya ditambahkan, maka barisan Fn bila barisan Fn ditambah dan dijumlahkan dengan barisan Gn, apa yang terjadi? Kan saat ini 1 tambah 5, 6, 2 tambah 7, 9, 3 tambah 9, 12. Itu maksudnya. Ini yang definisi ini tadi ya. Fn, jadi barisan Fn tambah barisan Gn sama dalam kurung kerawal Fn tambah Gn. Jelas? Ini ditambahkan nih. Halo, itu contoh yang ini. Kalau yang
ini contohnya bisa aja kita ambil misalnya 4 kali ya 4 kali barisan Fn. Berarti 4 kali barisan Fn ini 1, 2, 3. Ini akan sama dengan kali masing-masing. Nah, dikali masing-masing. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Itu maksudnya. Sudah jelas dari sifat ini? Kedua sifat ini contohnya ya. Ini yang jumlah 2 barisan. Ini skala, bilangan skala kali salah satu barisan. Akan terjadi skalanya itu dikalikan ke semua elemen yang ada, semua elemen pada barisannya. Oke? Cukup jelas sampai sini? Halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Baik, makasih. Kita teruskan. Ya. Baik. Nah, kalau ada yang lain, contohnya A kali barisan Fn ditambah B dikali barisan Gn, apa yang terjadi? Nah, sebetulnya tinggal di kurung kurawalnya di luar letak ya. Ini kan sama dengan A dikali barisan Fn, kan gitu kan? A kali barisan Fn ditambah B dikali barisan Gn di dalam kurung kurawal. Masih merupakan barisannya. Di dalam kurung kurawal. Jelas ya maksudnya ini? Halo? Contohnya, ya kita kasih contohnya. Apa contohnya? Misalnya 2 kali Fn-nya. Fn-nya tadi adalah 1, 2, 3. Kemudian B-nya 3. 3 kali Gn-nya adalah 4. Misalnya ini sembarangannya 4, 5, 6. Ya. Apa yang terjadi? Nah, di dalam barisan. Ini dikalikan ya kan? Ini 2 kali ini berapa nih? Kayak vektor ya. 2 kali atau matrik ya. 2 kali 1, 2. Jadi kalau matrik tidak ada koma ya. Ini barisan ya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Ditambah. Nah, barisan 3 kali barisan ini. Jadi skalanya dikali ke dalam barisan. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. Kemudian yang seletak dijumlahkan. Kita jumlahkan 2 ditambah 12. 2 tambah 12, 14. 4 tambah ya, 4 ditambah 15, 19. 6 tambah 18, 24. Nah, jadi inilah hasil akhirnya. Sudah jelas dari contoh ini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, berikutnya kita lihat. Pertama ini ada barisan 15, 20, 14, 12, 9, 7, 5. Nah, kemudian ada panahnya di 14. Apa artinya itu? Kalau ada panah itu N-nya sama dengan berapa? Halo, N-nya sama dengan berapa? Kalau ada anak panah? Halo? Kalau ada tanda anak panah, N kecilnya sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya. Berarti Z0-nya atau F0-nya atau C0-nya. Ya kan ada 3 tadi ya. Bisa FK, CN atau XN. Ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah suku
suku ke N sama dengan 3. Ya. 3 adalah berapa? Dan suku ke N sama dengan min 2 adalah, maksudnya bilangan barisannya berapa? Ini kan, ini artinya suku ke N sama dengan 0. N sama dengan 0, 14. Berarti sini N berapa sini? Halo? Sini N sama dengan min 1. Ya, ke belakang ya. Mundur. Ini N sama dengan min 2. Sini N sama dengan 1. Ini N sama dengan 2. N sama dengan 3. N sama dengan 4. Nah, hanya minta N sama dengan 3. Ini kan. Berapa bilangannya? Halo, kalau N sama dengan 3, berapa bilangannya ini? Di dalam barisannya. Sama dengan 7. Kalau nyatanya N sama dengan min 2, mana min 2 ini kan? Min 2 berapa ini? N sama dengan min 2, bilangan di barisannya adalah 15. Halo? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Yaitu berikutnya. Ya, ini transformasi Z yang sederhana dulu ya. Belum masuk ke bentuk. Transformasi Z-nya belum. Ini masuk baru barisannya. Tulis barisan Fn sama dengan 2 pangkat N, di mana N itu terletak antara min 4 dan plus 3. Ini batasannya. Nah, barisannya apa? Maka barisannya apa? Barisannya 2 pangkat N. 2 pangkat berapa? Berarti N-nya paling kecil berapa sini? Halo, yang paling kecil berapa sini? Min 4, ya tulis ini 2 pangkat min 4. Berikutnya 2 pangkat tambah 1. Min 4 tambah 1, min 3. Sampai plus 3 nanti ya. Berikutnya 2 pangkat berapa? Min 3 tambah 1, min 2. Tambah 1 lagi. Min 2 tambah 1, min 1. Terus 2 pangkat berapa? Min 1 tambah 1 berapa? Halo. Min 1 tambah 1 berapa? 0 kan? 2 pangkat 0 berapa? 1. Terus 2 pangkat ya, 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat, ini sama dengan 2 pangkat 0 ya. Ya. Nah, 0 tambah 1, 1, 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. Awas, ini sampai 3 ya. 2 pangkat 3, stop. Sampai N yang terakhir adalah 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Jelas? Nah, berikutnya dari contoh di atasnya. Ya. Ini bicara tentang barisan dulu ya. Dari contoh di atas. Bila 2 kali Fn sama dengan berapa? Fn-nya tadi ini kan. 2 pangkat N. 2 kali 2 pangkat N berapa? 2 pangkat berapa sini? Halo? Ini berapa nih? 2 kali 2 pangkat N. Ini kan artinya 2 pangkat 1 sini. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat N. Kalau dikali pangkatnya dijumlah. 1 tambah N berapa? N plus 1 kan? 1 tambah N atau N plus 1. Halo? Jelas sampai sini? 2 kali. Ya, hasilnya ini 2 pangkat N plus 1. Ini kan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat N. Pangkatnya jumlah 1 tambah N dibalik N plus 1. Jadi, maka barisannya adalah yang kita ambil ini ya, yang terakhir ini berapa? 2 pangkat, mulai ini soal yang sama berarti ininya sama nih. Untuk apa?
N-nya terletak antara berapa? Antara min 4 dan 3. Sama ya. Diambil yang soal di atas tadi kan ya. Jadi ini 2 pangkat min 4. Ini kan N plus 1. Min 4 plus 1. Terus 2 pangkat min 4 plus 2. Ya kan? 2 pangkat min 4 plus 3. Ya. N plus 1. Kita mau langsung, boleh juga ya. Lebih gampang langsung mungkin ya. Kalau tahu ini nanti Anda bingung nanti. Jadi kita langsungnya lebih yakin ya. Di sini min 4. Min 4 tambah 1 berapa? Min 4 tambah 1. Oh ya, semuanya tambah 1 ya. Boleh ya. Rumusnya 2N plus 1. Jadi min 4 plus 1. 2 pangkat min 3 plus 1. 2 pangkat min 4 min 3. Berikutnya min 2 plus 1. Rumusnya sesuai ini. N plus 1. 2 pangkat min 2 min 1 sorry. Min 1 tambah 1, ya kan? Min 4, min 3, min 2, min 1. Setelah itu apa? Setelah min 1, 0 ya. Plus 1. Berikutnya 2 pangkat. Setelah 0, 1 kan? Kan N plus 1. N-nya 1 tambah 1. 2 pangkat. Berikutnya N-nya 2. Ya, N-nya 2. 2 plus 1. 2-nya sampai 3 ya. Berikutnya 2 pangkat. N-nya 3 plus 1. Stop. Karena N terakhir 3 kan. Ini N awalnya min 4, N akhirnya plus 3. Sudah paham? Nah, ini baru kita jumlahkan, ini sama dengan berapa? 2 pangkat, min 4 plus 1 adalah min 3. Min 3 plus 1 adalah min 2. Min 2 plus 1 adalah min 1. Nah, ini 2 pangkat 0. Min 1 tambah 1, 0. 2 pangkat 0 adalah plus 1. 2 pangkat 0 tambah 1, 1 tidak ditulis. Ya kan? 2 pangkat, 1 tambah 1, 2. 2 pangkat, 2 plus 1 adalah 3. 2 pangkat, 3 tambah 1 adalah 4. Inilah jawaban akhirnya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Masih ada satu lagi. Ya. Any question so far? Sejauh ini ada yang bertanya? Halo? Belum Pak, belum ada pertanyaan. Oke. Kita lanjutkan yang keempat. Adalah bila fungsi N sama dengan, nah ini ada 2 nih, 0 dan 1/3 pangkat N. Ini jika N-nya adalah kecil dari 0, kalau sini N-nya besar sama dengan 0. Nah, itu apa artinya? Ya. Apa artinya N kecil dari 0? Tahu maksudnya? Apa artinya N kecil dari 0? Nah, kecil dari 0 itu kan berarti makin ke kiri ya, min 1. Ya nah. Jadi N itu sama dengan apa? N-nya sama dengan di sini min 1, min 2, min 3, ya kan? Dan seterusnya. Berarti sampai minta hingga ya. Sampai minta hingga. Jelas ya maksudnya? Kecil dari 0 kan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, nah, sampai minta hingga. Besar dari 0 sama dengan 0. Berarti dari 0. 0. Ya kan sama dengan 0. 1, 2, 3, dan seterusnya. Halo, jelas? Sehingga, ya, kalau kecil dari 0, kita mulai, berarti kecil dari 0 mana? Dia bilang kalau kecil dari 0,
Fn-nya 0. Jadi semua ini barisannya 0 semua ya. Halo, ini sama dengan 0 kalau n kecil 0. Jadi yang ini minta hingga sampai min 3, min 2, min 1 itu Fn-nya sama dengan 0. Berarti dari sini titik-titik ini dari minta hingga ya. 0 terus ini kan. Berapapun sih 0 terus. Paham maksudnya? Jadi min 3 tuh yang ini 0, min 2-nya 0, min 1-nya 0 kan kecil dari 0. Nah, kemudian mulai dari 0 itu rumusnya adalah fungsi n-nya adalah 1/3 pangkat n. Jadi 1/3 pangkat n sama dengan 0 boleh. 0 1/3 pangkat 1 1/3 pangkat 1, 1/3 pangkat 2, kemudian 1/3 pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Paham maksudnya? Halo? Kalau kecil dari ini, kalau kecil dari 0 itu jawabannya 0 semua. 0 dari sini 0 0 0 0 0 0 panjang ya. Kemudian dari 0 ini ya 1/3 pangkat n dari 0, 1/3 pangkat 0, 1/3 pangkat 1, 1/3 pangkat 2, 1/3 pangkat 3 dan seterusnya. Halo? Ini jawabannya 1 ya. 1/3 pangkat 0 ini sama dengan 1. Lalu sampai sini ada pertanyaan? Oke. Any question? Baik. Kalau ada kita. Nah, mulai dari tadi itu cerita barisan, sekarang kita langsung Z transform. Nah, baru masuk ke topik yang sebenarnya. Z transform atau transformasi Z. Oh ya, ini warna tinta. Kita pakai warna hitam. Oke. Definisi apa? Ini belum masuk ke Z transform atau transformasi Z. Transformasi Z dari ya. Transformasi Z ya, dari bentuknya bisa XN, ingat tadi XN, CN atau FK ya. FK boleh, K atau N juga boleh ke sini. Ya, ini XN. XN adalah Z dari XN. Ya, Z dari XN. Ini transformasi Z ini namanya. Z dari S. Kalau SN-nya adalah barisan ya. Ingat tadi SN adalah barisan atau FK ini juga barisan sama. ZSN. Tadi JSN bisa juga penulisan lainnya nanti ya di bawah itu. Sigma. Sigma itu adalah deret. Jadi sigma adalah deret dari min tak hingga, ini N-nya, dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Ini N ya. Ini N-nya sama dengan min tak hingga sampai plus tak hingga. XN, ini dari sini barisannya, elemen dari barisannya, dikali Z pangkat min N. Jadi inilah definisi dari transformasi Z. Ya, SN-nya adalah transformasi dari barisan XN atau FK adalah ini. Di mana? Apa penjelasannya? Di mana yang pertama adalah Z suatu bilangan kompleks. Z adalah suatu bilangan kompleks. Kemudian yang kedua, Z adalah operator dari transformasi Z. Ya. Z adalah
operator. Operator dari transformasi Z. Yang ketiga adalah ZSN. Ini transformasi Z ya. Atau ditulis, ini juga bisa ditulis dalam bentuk X besar ya, dari Z. Jadi Z besar dalam kurung kerawalnya adalah barisan ya, Z besar dari barisan XN, ini transformasi Z, atau X besar ya, X besar ini lurus ya dalam hukum. X besar dari dalam kurung Z adalah transformasi ya, transformasi dari barisan SN ya. Adalah transformasi dari barisan XN. Ya, ini yang disebut transformasi Z ya, atau Z transform. Nah, notasi yang sering digunakan ya, notasi yang sering digunakan adalah, nah itu dari Z, bisa dari barisan sama juga ya, Z dari FK boleh ya, Z dari FK, atau boleh gak F ya, F dari Z, ada juga yang nulis itu. Ini yang tadi sama yang atas, XZ ya, X besar dari Z kecil, atau Z besar kurung kerawat itu barisan dari XN. Yang sering kita pakai itu ini ya, yang sering kita pakai itu XZ atau ZXN. Ini agak jarang. Halo, jelas sampai sini? Halo. Tidak ada suara. Jelas, Pak. Jelas kan sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, kita lanjutkan lagi ya. Saya sing nulis di sini. Nah, ini yang mulai masuk hitung-hitungan contohnya dalam bentuk hitungan ya. Yaitu yang kelima ini sebagai bila barisannya adalah XN sama dengan apa nih? 10, 8, 7 ya. 1 min 1 2. Maaf, ini listriknya ya. Jadi tolong ya. Pakai notebook kan ada selesai. Baik, ini bila barisan SN-nya ini 10, 8, 7, 1, min 1, 2. Kalau dikasih tanda anak panah di sini, di 7 ini adalah artinya N-nya sama dengan 0. Ya kan? Halo? Di 7 ini ada anak panah, berarti N-nya sama dengan 0. Ke kiri, N sama dengan min 1. Berikut lagi, ke kiri lagi, N min 2. Kalau N sama dengan 0 ke kanan, tambah 1. N sama dengan 0, ditambah 1, N sama dengan 1. Berikutnya N sama dengan 2. Berikutnya N sama dengan 3. Jelas sampai sini? Halo? Nah, maka tanda panah ya boleh. Z dari XN, ini yang biasa kita pakai deh, adalah sesuai rumus transformasi Z-nya atau Z transformnya. Nah,
Tapi N-nya, Anda lihat sini, N-nya bukan dari min tak hingga sampai plus tak hingga, tapi min 2 sampai plus 3 ya. Hati-hati lihat sini. Dari soalnya ini N-nya sama dengan berapa sini? Min 2 sampai plus 3. Berarti min 2 sampai plus 3. Jadi ini N sama dengan min 2 sampai plus 3. Kemudian sini Xn dikali Z pangkat min N. Z pangkat min N. Ini formulanya atau rumusannya. Ya. Di mana N-nya dari min 2 sampai plus 3. Oke. Sehingga ZXN-nya adalah sama dengan, nah kita tulislah mulai angka-angka sini. Ya. Kita tulis ini XN. X berapa nih? N ini sini mulai min 2 kali Z min dari min 2. Enak. N-nya kan min 2. Ditambah X. Setelah N min 2, min 1. X min 1. Ya. Ini huruf kecil sini. X pangkat min 1 kali Z min dari min 1. Hati-hati ya. Tambah setelah itu 0 ya. X0 kali Z min 0. Ya, min 0. Z0 ya. Oke. Kemudian ditambah berikutnya setelah 0, 1. X1 kali Z dari min 1. Ditambah X2 ya. Setelah 1, 2 kan. Kali Z min 2. Ditambah X3 kali Z pangkat min 3. Halo, habis ini jelas? Nah, baru masukkan angkanya. X 10 ini adalah X min 2-nya. Ya, 10 ini adalah X min 2-nya. 10 kali Z min plus 2. Ya. Tambah ini artinya ini X min B2. Ini X min 1. Ini X0 ya. Ini X0. Ini adalah X1, X2, X3. Nah, X min 1-nya adalah 8. Z kali Z min plus 1. Z1. Z1 naik tulis ya. 1 naik tulis. Ditambah X0-nya 7. Z pangkat 0. Ya. Ingat Z pangkat 0 adalah 1 ya. Z pangkat 0 adalah 1. X1-nya adalah 1. Kali Z pangkat min 1. Ya, nah. Ditambah X2-nya min 1 kali Z pangkat min 2. Ditambah X3-nya 2. X3-nya 2 dikali Z pangkat min 3. Sehingga hasilnya ini 10 kali Z kuadrat tambah 8Z tambah ini Z pangkat 0 1 sekali 7 7 ya kan? Ditambah kalau mau tulis juga ini ya, ini 1 kali Z atau Z aja boleh ya. 1 kali Z pangkat min 1 atau Z pangkat min 1 aja. Oh, sorry, ini jadi min ya, plus kali min 1 kali Z min 2 plus 2 kali Z pangkat min 3. Inilah solusinya. Pertanyaan. Halo? Iya, benar. Nah, masih ada lagi ini latihan-latihan banyak contoh-contohnya ya. Kita lihat. Berikutnya yang ke-6. Kita lihat. Bila barisannya adalah SN sama dengan 10, 8, 7, min 1. 7, 1 ya. Bukan. 7, 1, min 1.
2. Oh, yang tadi sama yang tadi berarti ya. Kalau tidak ada anak panah di sini, dianggap yang paling kiri adalah N sama dengan 0. Ini berarti N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5. Ya, yang paling kiri ini adalah yang N sama dengan 0. Karena ada anak panahnya. Ya. Maka, mana aja ya, maka transformasi Z, Xn, kan gitu ya, transformasi Z itu sama dengan sigma. Hati-hati. N-nya dari berapa? Ada les ini. Ini N-nya mulai dari 0 sampai paling tinggi berapa? 5. Jadi ikuti ini ya, kalau ada soalnya. N dari 0 sampai 5. Terus ini, sesuai rumusnya sini adalah Xn dikali Z pangkat min N. Ya, ini merupakan formula ya, atau rumusannya. Jadi transformasi Z adalah, nah kita mulai. Ini apa nih? X0 berarti kan? N-nya 0. Berarti X0 kali Z pangkat min 0. Ya. Ditambah. Berikutnya adalah X1. Ya ini 0. Berikutnya apa? X1. N-nya 1. X1 kali Z pangkat min 1. Ya sesuai dengan Xn Z pangkat min N. Ditambah X berikutnya 2. Berarti X2 kali Z pangkat min 2. Berikutnya X3. Ya, X3 kali Z pangkat min 3. Berikutnya X4 kali Z pangkat min 4 ditambah terakhir X5 kali Z pangkat min 5. Sehingga transformasi Z-nya atau Z transformnya adalah X0-nya berapa sini? Ini X0-nya. X0-nya 10 dikali Z pangkat min 0. Z pangkat min 0, 0 ya. Berarti ini nilainya adalah 1 ya. Ditambah X1-nya. Ini X1-nya. 8 kali Z pangkat min 1. Ya. Ditambah X2-nya. N-nya 2 berarti. X2-nya adalah 7 kali Z pangkat min 2. Ya. Ditambah X3-nya. X3-nya 1. Atau kurung boleh ini ya. Boleh. Ini 1 dikali Z pangkat. Nah, 1 itu adalah 3 ya. Min 3. Ditambah X4-nya adalah min 1 dikali Z pangkat min 4 ditambah X5-nya adalah 2 dikali Z pangkat min 5. Sehingga transformasi Z-nya Sn adalah, nah ini dikali Z pangkat 0-nya 1, 10 kali 1, 10. Nah, ini ditambah 8. Ini boleh turun ya. Z pangkat min 1 boleh turun jadi per Z ya, seper Z ya. Z pangkat min 1 seper Z kali 8 per Z ditambah 7 per Z pangkat min 2 turun ke penyebutnya Z kuadrat ya kan, seper Z kuadrat. Ini plus 1 per Z pangkat min 3 turun ke penyebut menjadi plus Z pangkat 3. Z pangkat plus 3. Ini plus kali min 1 dari Z pangkat min 4 turun ke bawah seper Z pangkat 4. Ini plus 2 per Z pangkat min 5 turun ya. Z pangkat min 5 kan seper Z pangkat 5. Nah, inilah solusinya. Halo. Sampai sini contoh-contohnya. Halo. Kok diam? Sekali lagi contoh berikutnya lagi. Contoh 7. Ya. Jadi baik tahu ya. Supaya Anda lebih paham gitu ya. Yang ke-7. Bila jika sama ya. Jika barisan XN gitu ya.
Atau ini sama dengan xn gini, sama tadi. Jadi boleh n-nya dikurung atau sebagai subscript xn itu sama dengan diketahui 1/3 pangkat min 2, koma itu barisan 3 pangkat min 1, 1 ini 1/3 pangkat 0 artinya 1/3 pangkat 1 1/3, 1/3 pangkat 2, 1/3 pangkat 3. Nah, kemudian di sini dikasih panah di sini. Dikasih panah. Berarti ini n-nya berapa? Kalau dikasih panah n-nya adalah 0 ya. Berarti n-nya 0. Ke kiri min 1, ke kiri lagi min 2 ya. 0 min 1 min 2. Ke kanan plus. Jadi ke kiri dikurang ya. 0 kurang 1 min 1, min 1 kurang 1 min 2. Kalau ke kanan tambah 1. N sama dengan 0, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Itu N ya. Maka transformasi Z atau Z transform gitu ya. Adalah apa? Sigma dari N-nya berapa? N-nya hati-hati lihat sini. N-nya dari min 2 sampai paling tinggi, itu paling rendah min 2, paling tinggi N sama dengan 3. Walaupun rumus umumnya dari min tak hingga sampai plus tak hingga ya. Terus ini adalah Xn kali Z pangkat min N. Selalu ya. Ini bentuknya sama, hanya bedanya di N-nya. Nah, baru kita masukkan ini Z Xn sama dengan apa? Ini adalah transformasi Z atau Z transform. Mulai dari N-nya min 2, berarti X min 2 kali Z pangkat min dari min 2. Hati-hati ya. Z X pangkat N kali Z pangkat min N. Jadi kalau N-nya negatif, ini X min 2, kurung boleh gini, kali Z pangkat min dari min 2. Tambah lagi, X berapa? X min 1 kali Z min dari min 1. Kemudian tambah X0, ya kan? X0 kali Z kali X dari 0. Nah, berikutnya X1 kali Z dari min N. N-nya 1. Ya, ini X1 tambah X2 dari Z pangkat min 2 ditambah X3 kali Z pangkat min 3. Ya, sampai 3 kan? X pangkat min N, N-nya min 3. N-nya 3. Berarti Z pangkat X berapa? X min 2-nya berapa? X min 2-nya adalah 1/3 pangkat min 2 kali Z, ini min plus 2. X min 1-nya ini, X min 1-nya berapa? Ini kan Xn ya, X min 2, X min 1-nya 1/3 min 1 kali Z pangkat min plus 1. 1 enggak ditulis ya. Plus X0-nya 1 ya. X0-nya 1 kali Z pangkat min 0, 0. Z pangkat 0. Ingat Z pangkat 0 adalah 1. X1-nya 1/3 kali Z pangkat min 1. Atau kalau Anda mau apa, Z pangkat min 1 adalah apa? 1/Z ya. Z pangkat min 1 adalah 1/Z. X2-nya adalah, ini N-nya 2 ya. X2-nya adalah 1/3 kuadrat. Ya, 1/3 kuadrat kali Z pangkat min 2 adalah 1/Z kuadrat. 1/Z kuadrat. X3-nya adalah 1/3 pangkat 3. Ya, 1/3 pangkat 3. 1/3 pangkat 3 kali Z. Nah, Z pangkat min 3 adalah 1/Z pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah ini naik ke atas berapa nih? 3 pangkat min 2 naik ke atas kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah plus 9 kali Z kuadrat. 3 pangkat min 1 naik ke atas
3 pangkat 1 atau 3 saja kali Z. Kemudian ini Z pangkat 01 kali 1, 1. Ini sepertiga kali seperZ, sepertiga Z, gitu ya. Sini 3/9 kali Z kuadrat penyebutnya. Dikalikan, ini 3 pangkat 3, 27, penyebutnya 27 kali Z pangkat 3. Halo, sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo? Halo para mahasiswa Produk Desain Engineering. Sepertinya belum, Pak. Iya, Pak. Sepertinya nggak ada pertanyaan. Baik. Cukup jelas? Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya ini dulu tuh saya tayangan yang berada ini saya kayak nulis sih. Nah ini ada sifat-sifat dari transformasi Z ya. Sifat transformasi Z. Halaman berikutnya kita masuk dengan sifat Z transform gitu. Z transform atau transformasi Z. Z transform. Ya. Transformasi Z. Z transform namanya. Nah ini adalah sifat kelinieran, yaitu apa? Z dari A kali Xn ditambah B kali YN. Jadi ini yang sifat apa? Kelinieran, ini namanya kelinieran. Adalah A kali, ini adalah A kali, transformasinya adalah Z Xn. Ya nak? Z dari Xn, A-nya keluar kan? A-nya keluar tinggal. Sebetulnya ini kalau jalan lengkapnya begini. Lengkap ini adalah Z dari A kali Xn, gitu ya. Ditambah transformasi Z atau Z transformasi BN, sorry. Barisan BN ya. Nah, A ini konstan boleh keluar, B-nya konstan boleh keluar. Ya, A-nya keluar, A kali Z dari Xn, B-nya keluar konstan transformasi Z dari YN. Jelas? Ini sifatnya. Ini adalah sifat kelinieran sebenarnya ya. A kali Xn tambah B ya. A kali Zn, Zn itu transformasi Z transform dari Xn. Kemudian ditambah B kali transformasi Z dari YN ya. Z-nya Z besar adalah transformasi Z ya. Transformasi Z atau Z transform. Kemudian ada teoremanya. Ya, ada teoremanya. Ya. Yang pertama adalah bila atau jika ya sama ya. Bila atau jika transformasi Z dari Xn itu sama dengan ini X besar dari Z, gitu ya. X besar dari Z kecil, maka Z dari A pangkat N kali Xn, A pangkat N kali Xn, Xn dikali A pangkat N, transformasi Z dari A pangkat N dari Xn adalah X besar, itu transformasi Z dari Z per A. Ini model mirip dengan apa? Sifat penskalaan ya. Kalau lihat di transformasi Laplace ya. Di transformasi Laplace ini adalah mirip dengan sifat penskalaan ya. Oke.
Jadi transformasi Z atau Z transform dari A pangkat N kali Sn adalah sama dengan transformasi Z transform dari Z per A. Oke. Ini yang sifat teorema pertama. Yang kedua adalah Z transformasi Z dari Xn. Xn ya. Xn plus minus K adalah Z pangkat ya, Z pangkat plus minus K ya, Z pangkat minus kali transformasi Z XZ. Ya, ini teorema ya. Yang ketiga adalah transformasi Z dari N kali Xn itu adalah min Z dari turunan Z dari ya turunan Z dari transformasi Z. Ya, ini hubungannya ya. Hubungannya dulu kita tulis dulu ya. Modelnya. Jadi transformasi Z N kali Sn adalah min Z dikali turunan transformasi Z terhadap Z. Yang keempat adalah Z dari N pangkat K kali Xn itu adalah ini mirip ini sebenarnya. Ini N pangkat 1, ini N pangkat K. Ya. Jadi ekspansinya. Di sini adalah min Z dari D per dz ya, min Z kali turunan ya, turunan dari D per dz dari pangkat N ya, kali transformasi Z. Ya, ini baca transformasi Z juga. Yang kelima terakhir ya. Hapus. Z dari Xn per ini agak hilang ya. Oh, sorry, di bawahnya ada. Yang kelima adalah transformasi Z dari Xn dibagi X. Sorry. Xn dibagi X itu adalah min dari integral batasnya Z dari Z pangkat min 1 kali transformasi Z dz. Ini agak aneh ya, lihat teoremanya ya agak ada 5 ya. Halo, ada 5 macam. Nah, kita lihat nanti. Oke, sampai sini ini sifatnya cuma kelinieran aja. Teoremanya ada 5 ya. Modelnya kayak gini. Nanti di dalam contoh-contoh itu ada hitungannya. Nah, ada pertanyaan di sini? Dulu. Ini memang agak membingungkan Anda nih. Ya dulu ya. Tuh, tahu dulu aja. Kalau ini jelas ya. Nah, kita masuk dengan contoh. Ya, contoh. Yang pertama adalah cari Z transform atau transformasi Z ya, Z transform dari ini mungkin saya ganti dengan Xn. Xn sama dengan 1 ya, Xn sama dengan 1 di mana N-nya positif atau sama dengan 0. Ya. Nah, maka transformasi Z atau Z transform itu adalah sigma. Nah, ini batasnya nih, N besar sama dengan 0, dari 0, N dari 0 sampai plus tak ingat
Ini sebetulnya bisa dari min tak hingga, tapi karena yang besar sama dengan 0, berarti dari 0 sampai plus tak hingga. Kemudian sigma dari sesuai rumusnya adalah xn kali z pangkat min n. Nah, Sn ini sudah tahu nih. Ini masuk sini. Sn-nya 1. Jadi kita masukkan sigma n dari 0 sampai tak hingga. Ini Sn-nya 1 kali z pangkat min n. Ini jelas sampai sini? Halo? Halo? Sn-nya kan sama dengan 1 ya. Atau kadang buat UN ya. Terserah. Ya, Sn-nya 1 diganti. Nah, ini kan bisa kita ubah, satunya diabaikan, tinggal apa? Sigma n dari 0 sampai tak hingga. Ini bisa kita ubah menjadi 1/z pangkat n. Benar? Nah, kalau kita ini sigma ini adalah deret atau series. Ya, ini adalah deret. Kita jadiin 1/, n-nya dari 0, z pangkat 0, 1/z pangkat 1, tidak ditulis, 1/z kuadrat, 1/z pangkat 3, dan seterusnya. Karena tak hingga kan? Dan seterusnya. Nah, Anda tahu z pangkat 0 adalah 1 ya. Berarti ini 1/1 ya. 1/1 tambah 1/z, tambah 1/z kuadrat, tambah 1/z pangkat 3, dan seterusnya. Karena mencapai tak hingga. 1/1, 1. 1 ditambah 1/z ditambah 1/z kuadrat, ditambah 1/z pangkat 3, ditambah dan seterusnya. Kalau saudara lihat bentuk ini apa sebenarnya? Ini adalah deret geometri turun tak hingga nih bentuknya. A-nya 1, rasionya, jadi Anda bisa bikin sini. Ini adalah sebenarnya deret geometri turun tak hingga. Ya, deret geometri, deret ukur ya, deret kali, deret geometri turun tak hingga. Di mana A-nya ini A-nya. Ini A-nya. A itu adalah ya, A-nya sama dengan 1. Rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga. Ya, terserah. Suku kedua bagi suku pertama. 1/z dibagi 1 berapa? Adalah rasionya 1/z. Rasio 1/z, suku pertamaannya A-nya sama dengan 1. Ini adalah deret geometri turun tak hingga. Ini kita tahu rumusnya atau formulanya limit n menuju tak hingga dari Sn adalah suku pertama A/1 dikurang rasio. Ya kan? Sehingga ini sama dengan apa? Limit n menuju tak hingga dari A/1 kurang rasio. Atau limitnya tidak ditulis ya. Ya, limit. Jadi kita ambil ini aja. Jadi A-nya 1/1 kurang rasio. Rasionya berapa? 1/z. Rasionya 1/z. Supaya hilang pecahan, 1/z supaya bulat, ini dikali z. Maka pembilang juga dikali z. Sehingga terjadi apa? Ya, z/z kan 1 ya. Tidak merubah nilai pecahan ini. Ya. 1/z supaya jadi 1 kan dikali z. Karena penyebut dikali z, pembilang juga kali z. Karena z bagi z kan 1. Sehingga nilai pecahan ini tidak berubah. Z kali 1 z per z kali 1 z min 1/z kali z 1. Nah, inilah hasil dari z transform. Z per z min 1. Makanya fungsi z jadi hasilnya. Xz. Xz ya. Menghasilkan fungsi z. Jelas dari sini? Halo?
Kok nggak dapat suara nih? Cukup jelas nggak ini? Cukup jelas nih Pak. Yang lain? Yang mahasiswi? Nggak ada suaranya. Cukup jelas nggak? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini ingat ini pelajaran di SMA adalah deret geometri turun Taingga. Ya. Itu limit dari N juta hingga dari Sn. N ini apa nih? Jumlah N suku pertama. Ada suku pertama per 1 kurang rasio. Ya. Baik, kita masuk contoh yang kedua. Ya, kedua. Cari Z transform ya, cari Z transform dari di sana UN ya, saya ganti SN aja ya supaya sama tadi, supaya gampang sama dengan 1. Tetapi hati-hati N-nya kecil sama dengan 0. Hati-hati. N-nya kecil sama dengan 0. Ini menentukan juga ya. Nah, ini soalnya ini. Nah, kita tahu ZSN itu boleh ditulis X besar dari Z. Ya. Hasilnya kan fungsi Z. Sama dengan apa? Sigma N dari berapa? Nah, hati-hati nih. Apa artinya N kecil sama dengan 0? Dari 0 sampai minta hingga. Dari minta hingga sampai 0. Halo? Jelas maksudnya? Ini artinya kan kalau kita minta hingga gitu, itu titik min 1, 0. Ya enggak? Min 2, min 1, 0 gitu kan. Berarti dari minta hingga sampai 0. Nah, rumusnya apa? Xn dikali Z pangkat min N. Selalu rumusnya itu kan. Sehingga bentuk ini adalah sigma N dengan minta hingga sampai 0. Sn-nya sudah tahu nih. Sn-nya kita substitusi 1. 1 kali Z pangkat min N. Ya. Sehingga ini sama dengan sigma dari N dari minta hingga sampai 0. 1 hilang, tinggal Z pangkat min N adalah 1/Z pangkat N. Seperti yang tadi juga. 1/Z pangkat N. Hati-hati, N-nya dari minta hingga ya. N-nya dari minta hingga. Ini seperti ini. Ya. Dari minta hingga. Jadi ini sama dengan apa? 1/Z dari minta hingga tuh 0 ya. Saya tulis ya. Atau Anda mau tulis boleh 1/Z pangkat minta hingga. Bingung deh ya. Ya, kita kasih titik-titik ya, karena itu adalah apa? Jadi titik-titik dan seterusnya. Terus ini yang kita masukkan ini adalah sini ada min 2 ya, boleh ya. Min 2 ini kan bisa min 1 ada min 2 kan, berarti 1/Z pangkat min 2 1/Z. Ya sini mau depannya ini 1/Z pangkat min 3 boleh. Ini min 1 1/Z pangkat 0 ya kan, stop karena sampai 0 nggak ada lagi kan, sampai 0 kan. Dengan ini sama dengan apa? Titik-titik ini naik ke atas pangkat min ya, jadi Z kuadrat naik ke atas Z pangkat 1 ini 1/Z pangkat 0 1. Sehingga hasilnya titik-titik tambah Z kuadrat tambah Z tambah 1. Kalau ini dibalik, apa terjadi? Ya. Kalau dibalik 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat ditambah titik-titik. Ini deret. Sama nggak? Deret geometri turun
tak hingga. Tak hingga juga karena tadi kan ini modelnya seperjet ya. Ya ini dibalik ya, yang bentuk ini supaya memudahkan ini. Di mana ini menggunakan deret turun tak hingga itu adalah limit dari n menuju tak hingga dari Sn adalah suku pertama A per 1 kurang rasio. Di mana A-nya adalah berapa? 1, sambil kita balik tadi ya. R-nya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya Z dibagi suku pertama 1. Suku keduanya Z. Ya, ini suku pertama, ini suku kedua. Hasilnya Z. Sehingga ini kita masukkan rumusnya adalah A per 1 kurang rasio, di mana limitnya kita tidak tulis ya. Hasilnya memang ini ya, A per 1 kurang rasio ya. Berarti yang sebelumnya tadi ini harusnya tidak ada pakai limit ya, salah tadi. Yaitu draw, hapus, ini tidak ada. Oke. Lagi save. Ya. A per 1 kurang rasio aja dari limit. Yang limit itu limit SN-nya, belakangnya A per. Nah, ini kita masukkan draw. Oke. Ini sama dengan A-nya 1 per 1 kurang rasio Z. Biasanya adalah 1/1 kurang Z. Udah, selesai. Inilah yang ya model dari apa? Loh, sampai sini ada pertanyaan dulu? Sebelum saya teruskan. Halo? Sudah ada suara nih? Karena belum ada Pak Wika ya. Belum ada ya. Baik. Kalau belum ada, kita masih berlanjut. Ini bagian terakhir ini nanti makin memang kompleks sedikit ya dari yang. Sekarang contoh ketiganya, saya teruskan. Contoh ketiga adalah dari Z transformasi Z dari Xn sama dengan 1, di mana N kecil dari 0. Hati-hati, N kecil dari 0. Nih, hati-hati. N kecil dari 0 itu dari mana? Pasti kecil 0 dari min 1 ya, dari min 1 ke belakang. Berarti sini min tak hingga gitu ya. Titik, min 2, min 1. Stop. Ini enggak? Ada min 3, min 2, min 1 ya. Boleh enggak min 3, min 2, min 1. Nah, ini soalnya. Maka transformasi Z atau Z transform ya. Z transform dari Xn adalah, boleh tulis juga XZ, ingat tadi, itu sama dengan sigma dari, hati-hati, N-nya dari min tak hingga sampai dengan min 1. Jadi min tak hingga, ya, min tak hingga sampai min 1, Xn dari kali Z pangkat min N, ini rumus umumnya. Sehingga ini sama dengan, kalau kita masukkan, ini adalah Xn-nya berapa? Xn-nya ini kita substitusi sigma N dari min tak hingga sampai min 1. Sn-nya adalah 1. Ya, kali Z pangkat min N. Jadi sini adalah sigma N dari min tak hingga sampai min 1. Di mana ini adalah seper pangkat min ya. Pangkat min N jadi seper Z pangkat N. Nah, kalau kita telusuri yang tak hingganya pasti
nol itu ya, titik-titik ya gitu. Maksudnya kita tidak hitung gitu. Jadi tambah mungkin di sini boleh nggak tadi min 3 sini ya, di titiknya sini. Berarti sini seper Z pangkat min 3 tambah seper Z pangkat min 2 tambah seper Z pangkat min 1. Ya. Stop. Ya. Oke, sehingga ini kalau kita selesaikan titik-titik tambah ini naik ke atas Z pangkat 3, ini Z pangkat 2 plus ya, min naik ke atas plus, ini juga plus, ini juga min naik ke atas plus. Z. Oke. Kalau ini kita balik, apa yang terjadi? Z ditambah Z kuadrat ditambah Z pangkat 3 tambah titik-titik. Nah ini juga dengan adalah deret geometri turun tak hingga juga. Ya. Kita anggap Z-nya pecahan itu di mana limit apa tuh? Limit n menuju tak hingga dari Sn, jumlah n suku pertamanya adalah A plus 1 kurang rasio 1 kurang rasio di mana A-nya adalah Z ya. A-nya Z di mana rasionya adalah suku kedua bagi suku pertama. Suku kedua ini suku pertama, ini suku kedua. Suku keduanya Z kuadrat dibagi Z berapa? Z. Jadi rumusnya A per 1 kurang rasio. A-nya adalah Z plus 1 kurang rasionya Z. Jadi Z per 1 kurang Z. Inilah jawabannya. Oke. Jelas sampai sini? Halo? Halo, ini yang sederhana ya, belum nanti ada pecah-pecahan seperti integral atau Laplace gitu modelnya, ramai juga hitungnya. Jadi nanti bisa lumayan panjang ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Masih ada contoh lainnya, yaitu yang keempat adalah cari Z transform. Ya, banyak contohnya. Dari Xn sama dengan 1, di mana N-nya besar dari 0. Besar dari 0 itu 1 ya. Berarti ini adalah N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Ya. Oke. Jadi Z dari Sn atau XZ, Z-nya kecil, itu adalah sigma dari N berapa sini? N besar dari 0 positif. N besar dari 0 itu berarti bilang asli. N dari 1 sampai tak hingga. Ya, yaitu Xn dikali Z pangkat min N. Hingga kalau kita masukkan Xn-nya di sini adalah 1. Jadi sigma dari N dari 1 sampai tak hingga dari 1 kali Z pangkat min N. Sehingga ini sama dengan sigma dari N dari 1 sampai tak hingga seper Z pangkat N. Nah, kalau kita masukkan nih, ini adalah seper Z pangkat 1, ini kan N dari 1. 1 sampai tak hingga. Seper Z pangkat 2, seper Z pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini berlaku juga, ini adalah deret geometri turun tak hingga. Ya. Lalu dipakai deh, yaitu limit apa? N menuju tak hingga dari N suku pertama adalah suku pertama plus 1 kurang rasio. Di mana A-nya adalah ini, A-nya adalah U1 atau sama dengan U1 adalah seper Z dan rasionya adalah U2 per U1. Ini U1, ini U2. U2-nya seper Z kuadrat per seper Z. Dapat.
Super Z kuadrat dikali kebalikan ini, dibalik Z per 1. Coret. Bagi Z1 dibagi Z. Z bagi Z1, Z kuadrat bagi Z super Z. Hanya super Z. Oh, sama ya. Suku utama sama rasio sama. Sesuai rumusnya direct geometri turun tangga, ini SN-nya adalah A per 1 kurang rasio, A-nya super Z, 1 kurang R-nya juga super Z. Supaya hilang pecahan, super Z ini dikali Z, pembilang kali Z, penyebut kali Z. Z per Z kan 1 ya, tidak merubah nilai pecahan. Super Z kali Z, 1 kan? Super Z kali Z adalah 1 per Z kali 1 Z min super Z kali Z 1. Biasanya super Z kurang 1. Oke? Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Halo? Ada lagi. Banyak ya contohnya. Lumayan banyak. Ya, tak apa, teruskan lagi ya. Masih ada waktunya. Yang kelima. Cari Z transform dari, nah sekarang SN-nya bukan 1, 1/2 pangkat N. Di mana N itu N-nya terletak antara, termasuk ya, min 2 dan 3, termasuk min 2 dan 3. Hati-hati. Nah, sehingga transformasi Z SN itu sama dengan XZ gitu ya, sama dengan sigma dari N dari A. N-nya hati-hati, N ikut ini. N-nya diketahui sini artinya dari min 2 sampai plus 3 ya. Jadinya ini min 2 sampai 3 kan. Sini adalah XN kali Z pangkat min N. Nah, kalau itu kita masukkan, ini adalah sigma dari N dari min 2 sampai 3. Sampai 3, ini XN-nya ini. SN-nya kita substitusi 1/2 pangkat N kali Z pangkat min N. Z pangkat min N kalau turun ke bawah pangkat negatifnya 1/Z pangkat N. Nah, ya. Sampai sini jelas ya. Atau ini digabung, ini bisa digabung sigma dari N sama min 2 sampai 3. 1 kali 1 per 2 pangkat N kali Z pangkat N. Atau 1/2 Z kurung pangkat N, sama juga ya. Ya begini boleh. Nah ini kita selesaikan. Apa yang terjadi? Mulai N-nya min 2. Berarti apa? 1/2 pangkat min 2 kali Z pangkat min 2. Berikutnya. Setelah min 2 apa? Kan N itu N-nya min 2 sampai 3, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Misalnya min 2, min 1, Z, 2. 2 pangkat N, di 2 pangkat min 1, Z pangkat N, min 1. Ditambah, setelah min 1, 0. Berarti 1/2 pangkat 0, Z pangkat 0. Nambah, setelah 0, 1 ya. Berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 1 kali Z pangkat N, Z pangkat 1. 1 tidak ditulis ya. Tidak tulis sebetulnya. Kemudian N berikutnya 2. 2 pangkat 2 kali Z kuadrat. Terakhir N-nya 3. 1/2 pangkat 3 kali Z pangkat 3. Sehingga ini hasilnya apa? Oh ini pangkat min dua-dua naik ke atas. 2 pangkat 2 kali Z pangkat plus 2 ya. Naik ke atas berubah kan. 2 pangkat min 2 jadi
Penyebut pindah ke pembilang 2 pangkat 2. Z pangkat min 2 pindah ke pembilang 2 pangkat 2. Ini juga 2 pangkat min 1 jadi 2 plus 1 kali Z pangkat 1. Ini Anda tahu 2 pangkat 01 Z pangkat 01. Ini seper 2Z. Ini seper 2 pangkat 2 4. 4Z kuadrat. 2 pangkat 3 8. Seper 8Z pangkat 3. Sehingga ini hasilnya 2 pangkat 2 4. 4Z kuadrat. 4Z kuadrat. Tambah 2Z. Ditambah 1 bagi 1 1. Ditambah ya kan. Seper 2Z. Seper 4Z kuadrat, dia tambah lagi seper 8Z pangkat 3. Nah, ini tidak bisa dirumuskan karena polanya bukan deret geometri turun tak hingga. Jadi itulah jawabannya gitu aja. Tidak jadikan pakai deret geometri turun tak hingga ya. Hati-hati. Jelas? Baik. Kita absen dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya. Saya absen pakai komputer yang lain, jadi pakai 2 komputer. Frederick Fortunis. Ada Frederick? Bapak manggil Frederick, Pak? Iya. Ini Ada, absen, ada. sekarang absen. Hadir, Pak. Ya, absen. Ada ya. Oke, makasih, Pak. Forbes Ken. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Jason Matthew Sugiharto. Hadir, Pak. Vito Giovanni Cahya Putra. Vito ada? Halo? Nggak ada ya? Vito nggak ada ya? Elizabeth? Nah, Vito ada? Ada. Ayo ditanya diam dia aja. Elizabeth? Itu ada ya? Elizabeth? Ya. Oh iya, kok suaranya nggak ada? Elizabeth? Halo. Pak, mungkin karena masalah mikrofonnya atau speakernya dia nih Pak Oh, Wikaria. gitu. Itu ada di apanya ya? Alexandra Karisa Hadir, Pak. Natalia hadir. Alexander Bellamy Arya Yap, masih hadir nih Pak. Yason Wangsa Putra. Halo Yason. Nggak ada Yason ya? Oke. Mutiara Jasmine. Pada diam nih. Mutiara Jasmine. Biasanya ada ya? Siapa? Rai Aditya Jaya. Rai? Halo? Nggak ada gak? Nggak ada, tapi namanya itu bukan Rais tapi Raj Pak Wikaria. Baca Ras deh. Ya Raj Ras gitu kayak. Aditya Jaya. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Jadi Mutiara Jasmine ada nggak? Halo? Ken Nicholas. Kian Nicodemus. Wah. Ya Pak, hadir Pak. Ada. Sherin Eunike. Hadir, Pak. Bagus. Iya, lantang suara bagus ya. Pricia Medina. Hadir, Pak. Hadir. Caroline Wijaya. Hadir, Pak. Jadi hari ini Sebentar, Pak. Itu Mutiara ada di meet-nya tapi oke. lagi ke Ya, toilet. kalau ada Anda lihat oke. Hadir berarti ya. Baik. Iya. Hadir ya.
hari ini kita masuk dengan barisan, ya pertama barisan, kemudian ya barisan, kemudian transformasi, jet transform ya, jet transform, dan contoh oke, barisan jet transform. Kita absen, kemudian masuk ke session log. Oke, sudah. Ada pertanyaan dari sini dulu? Halo? Ya. Pak Fikri mau tanya, ini masih ada berapa contohannya lagi ya untuk Lumayan baik. Oke, nyambung ada nomor 6 panjang. Kemudian sudah itu masuk inverse jet transform. Tinggal satu lagi. Apa kita waktunya cukup ya? Nggak apalah ya. Kita masuk ini nanti satu contoh lagi, tapi agak panjang. Kemudian kita masuk dengan inverse jet transform. Jadi kebalikannya ya. Nah, inverse ini ramai hitungnya itu. Ya. Oke. Jadi masih ada satu contoh lagi sebenarnya, tapi karena belum sehubungan waktunya, tinggal 2 menit lagi. Tanggung. Ada pertanyaan dulu? Halo? Cukup banyak itu mudah-mudahnya ya kebanyakan kalau ya sampai tahingga, apa minta hingga sampai apa tuh, maka bisa menggunakan deret geometri turun tahingga. Tapi sehubungan kalau seperti ini enggak ada tahingganya, min tahingga enggak ada, berarti ini bukan deret geometri turun tahingga ya. Jadi ya biar aja jawabannya seperti ini. Oke? Kalau enggak ada kita istirahat dulu ya. 20 menit. Kemudian kita lanjut masuk lanjutan dari contoh tadi tinggal satu lagi nomor 6, kemudian masuk topik lanjutannya adalah inverse dari jet transform ya. Inverse jet transform atau inverse dari jet transform. Oke. Ini kita stop recording.